Ngeyel PKI, rekam jejak Gatot digali netizen. Aib terbongkar, Jenderal. Ho ho ho, ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Orang seperti Gatot Nurmantio seharusnya bisa menyewa konsultan politik untuk memoles dirinya dan juga menasehati dia agar tidak kecemplung di kali yang bau macam kali hitam. Gak perlu bergabung dengan gerombolan kadrun, sendiri saja jadi single fighter, tapi ambil jalan yang lurus, yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau mau populer, banyak jalan yang bisa dipilih. Jalan edukasi, jalan kegiatan sosial, jalan organisasi, dan banyak lagi. Sayangnya, seperti yang saya tulis sebelumnya, Gatot mengambil jalan yang salah dan bergaul dengan orang-orang yang salah. Ya sudah deh. Iya, benar, tetap menarik perhatian publik, tapi bukannya menaikkan citranya, malah jadi bahan tertawaan dan kecaman. Apalagi zaman now, ketika informasi itu begitu gampang didapat, dan jika netizen plus 62 sudah bergerak, siap-siap dah keok. Tak perlu sampai Presiden Jokowi yang kasih komentar, cukup komentar para netizen sudah pedes dan pahit, disertai dengan aib-aib lama pun yang terbongkar. Inilah yang sekarang menimpa Gatot Nurmantio, seorang mantan Panglima TNI, sebuah jabatan yang sangat tinggi dan terhormat. Namun gara-gara ulahnya sendiri, publik pun kehilangan rasa hormatnya. Boro-boro dihormati. Netizen pun kalau kasih komentar hanya panggil nama saja. Bahkan, saya yang hanya membaca pun bisa merasakan pahitnya jadi Gatot Nurmantio ketika dia membaca komentar para netizen. Masih soal narasi PKI yang entah kenapa masih saja dianggap sebagai amunisi oleh para tokoh yang mestinya lebih pintar daripada kita-kita ini. Presidium kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang terdiri dari Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, dan Din Syamsuddin menyurati Presiden Jokowi, meminta Presiden bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme atau PKI gaya baru. Sebelumnya dalam sebuah video YouTube, Gatot memaparkan narasi PKI, bahwa dia sudah mengamati bangkitnya gerakan PKI gaya baru sejak 2008, dan bahwa alasan dicopotnya Gatot dari jabatan Panglima TNI pada akhir 2017 lantaran dia menginstruksikan kepada jajarannya agar memutar film G30S PKI di seluruh Indonesia. Gatot juga mengatakan bahwa ada campur tangan PKI dalam penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Karena Pancasila pada 1 Juni adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno. Lebih lanjut lagi, ulah PKI adalah adanya RUU HIP. Makanya, dalam tulisan sebelumnya saya juga bilang bahwa saya sebenarnya kasihan sama Gatot ini. Gegara ambisi pribadi, akal sehat pun ditinggal di rumah. Pihak Presiden Jokowi sudah memberikan komentar atas pernyataan Gatot. Walaupun menurut saya tidak perlulah, tapi sudah disampaikan oleh tenaga ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden KSP, Doni Gahral Adian. Tanggapannya nyelekit sih, selain membantah semua pernyataan Gatot, Doni menyebut Gatot halu dengan bahasa yang sopan tentunya. Lalu PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni? Itu nggak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan hari lahir Pancasila dan PKI, tutur Doni. Namun yang bikin pedih dan pahit adalah balasan dari para netizen. Mungkin udah gemes banget ya sama kelakuan Gatot yang masih saja ngeyel memainkan narasi PKI. Para netizen pun menggali rekam jejak Gatot. Ada dua hal yang dibongkar oleh netizen. Pertama, pernyataan Gatot sendiri pada tahun 2016 yang sangat bertolak belakang dengan pernyataannya sekarang. Gatot waktu itu masih sebagai Panglima TNI. Saat itu bicara di sebuah seminar di kantor PP Muhammadiyah. Dia bicara tentang isu tenaga kerja asing atau TKA berasal dari Cina dan isu kebangkitan paham komunis. Isu tentang tenaga kerja asing asal Cina 10 juta itu hoax. Presiden mengatakan dari Tiongkok itu hanya 21.000, sangat kecil sekali, ujar Gatot. Sedangkan soal kebangkitan paham komunis, kata Gatot, TNI siap menindak tegas apabila isu itu terbukti. Nggak usah dikomando, umat Islam juga pasti siap, tegas dia. Tujuannya untuk membingungkan, memprovokasi rakyat, mengadu domba, mengancam persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir memecah belah bangsa. Kata dia, soal tujuan utama adanya isu tersebut.
Bukan hoax lo itu, saya temukan artikel beritanya dari tribunnews.com. Saat itu tahun 2018 Gatot sudah bukan lagi sebagai Panglima TNI. Dia lagi menjual citranya buat nyapres di 2019. Kejadian Gatot ketiduran saat menonton film G30 SPKI juga ada videonya dan diungkap oleh Dandi Laksono. Netizen plus 62 gak ada lawan deh. Makanya jangan coba pelin-pelan, main narasi usang dan halu. Balasannya sangat pahit. Jenderal, sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.